Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students. Hari ini kita kembali bertemu di dalam mata kuliah Sistem Web dan Mobile. Pembahasan yang akan kita diskusikan hari ini mengenai sistem web dan mobile dan dampak yang diberikan kepada kehidupan kita, ya. Nah, jadi kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan sistem web dan mobile dari era pertama mereka lahir, ya. Dan kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan, dan juga kita terakhir akan melihat perbandingan antara sistem web dan mobile. Nah, dari perbandingan ini nantinya kalian dapat memutuskan, ya, kira-kira nanti akan lebih condong untuk mengembangkan bagian yang mana, apakah di aplikasi web, apakah di aplikasi mobile. Oke, let's start it. Pertama, saya akan membahas sedikit tentang struktur perkuliahan kita dalam semester ini. Kita akan ada 16 kali pertemuan, di mana dari 16 kali ini 10 kalinya adalah praktikum. Praktikum ini dilengkapi dengan 4 kali perkuliahan, dan nanti akan diakhiri oleh 1 kali ujian teori secara lisan, dan ini akan kita laksanakan via aplikasi Zoom dikarenakan masa pandemi ini. Dan kemudian nanti ada ujian praktikum. Nah, itu saya akan meminta kalian untuk merekam layar dari komputer kalian masing-masing ketika kalian menjawab soal praktikum yang akan saya berikan. So, adapun materi untuk kita pelajarin dalam satu semester ini terdiri dari web dan mobile impact. Ini akan kita bahas di hari ini. Kemudian nanti kita akan kembali bertemu di minggu depan untuk membahas mengenai konsep aplikasi dan dilanjutkan dengan konsep pengembangan aplikasi, ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan bagaimana merancang user interface, ya. Kita akan belajar tentang UXD, User Experience Design. Sebenarnya pembahasan ini merupakan bagian dari mata kuliah lain, yaitu mata kuliah UXD yang merupakan turunan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, ya. Nah, namun untuk memudahkan kita dalam melakukan praktek pengembangan aplikasi nantinya, maka bagian UXD ini akan kita bahas secara umum di dalam mata kuliah ini untuk menunjang kalian dalam mengembangkan aplikasi web ataupun mobile. Nah, perlu kalian ketahui ketiga pembahasan ini, ya, dari mulai konsep aplikasi dan pengembangannya dan juga UXD. Nah, ini semua untuk menunjang pengembangan aplikasi berbasis web dan juga berbasis mobile. Selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke minggu-minggu praktikum, di mana kita akan berkenalan dengan teknologi web, ya. Di sini kita akan belajar mengenai HTML dan CSS, ya, dua hal yang paling penting dari front end dari sistem web, dan kemudian kita akan masuk ke back end dari web, yaitu PHP dan MySQL. Nah, untuk MySQL sendiri ini sebenarnya juga ada mata kuliah terpisah, ya, yaitu mata kuliah manajemen basis data, ya. Dan kalau di manajemen basis data kalian khusus mempelajari bagaimana membangun sistem database, ya. Di sini nanti kita akan lebih ke mengintegrasikan sistem database ke pemrograman PHP untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Dan nanti di akhir semester, ya, kita akan berkenalan dengan Android, ya.
setidaknya nanti kalian akan mendapatkan sedikit overview ya tentang dasar-dasar dari pemrograman berbasis mobile ya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan kita. Nah, kita mulai dengan teknologi web atau yang sering kita kenal dengan www atau www. Nah, teknologi web ini ya pertama sekali muncul di akhir dekade 80-an ya, tepatnya di tahun 89 ya. Ketika itu ditemukan oleh ya orang yang kalian lihat gambarnya di layar ini. Ya, ini adalah si penemu web ya, yaitu yang bernama Tim Berners-Lee ya. Dia menemukan web dulu ketika dia bekerja di lembaga pengetahuan fisika partikel di CERN di Swiss ya. Nah, di sana dia menemukan permasalahan mengenai arus informasi di tempat kerjanya ya, karena CERN itu merupakan suatu lembaga besar, jadi sangat sulit untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Nah, sehingga akhirnya dia membuat suatu proposal ya yang merupakan cikal bakal dari lahirnya teknologi web seperti yang sekarang kita nikmati. Nah, ini ada satu orang lagi namanya Robert Calo. Nah, ini si Robert ini dia temannya si Tim ya. Jadi tadi si Tim dia mengajak si Robert ini untuk sama-sama membuat suatu proposal, membangun suatu sistem informasi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tempat kerja mereka. Dan akhirnya solusi yang mereka berikan untuk tempat kerja mereka akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh dunia seperti sekarang ini ya, di mana kita sudah gampang sekali bertukar informasi, bertukar dokumen ya dari belahan dunia manapun melalui teknologi web. Oke, untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang sejarah web ini ya, kita lihat dulu video berikut. So what's the web? It used to be difficult to explain what the web would be like. Now it's difficult to explain why it was difficult. In 1980, when we used fax machines to share documents and travel agencies to book flights and hotels, Tim Berners-Lee, a young Oxford graduate, first came to CERN as an independent IT professional to computerize CERN's proton-synchrotron control system. But back in the 1980s, at CERN, it was an exciting place to be. Lots and lots of information systems on different computers, on different networks, all incompatible. So the idea was that one should be able to communicate by sharing information. He needed to understand the mass of information and how to link people, hardware and software. For that, he wrote a program and named it Enquire, after a Victorian reference book he remembered from his childhood for giving easy access to a mass of useful information. Then he went back to the UK. When he returned to CERN as a fellow in 1984, the laboratory had grown to become a leading center for data network, and he wrote software that ran over them. In 1989, he saw an opportunity to join hypertext with the internet. So CERN was an interesting place to be. It was advanced. It was somewhere where in 1989 most people had some sort of a workstation on their desk, which was unusual then, and a place where the internet, the network connectivity had just arrived. Well, the network connectivity had been there for a while. Using similar ideas to those underlying the Enquire system, Tim wrote the first proposal for the World Wide Web in March 1989 and his second proposal in May 1990. Dia menulis dua proposal. Together with Belgian systems engineer Robert Caillou, this was formalized as a management proposal in November 1990. By the end of 1990, Tim Berners-Lee had the first web server and browser up and running on his next computer at CERN. The number of hits on this machine, it started off as 100 a day. Then a year later, it was 1,000 a day.
And then a year later, it was 10,000. Ini kalian lihat ya, ada In 1991, the first web server outside of Europe was up at SLAC, the Stanford Linear Accelerator Center in California. Nah, SLAC ini adalah lembaga di mana In 1993, web server CERN management decided that the web should act di as an Amerika open pertama standard sekali for ada. all to use. That was an essential decision. So the web we have, if we had not had that document from CERN, we would not have Nah, the web. kata si Tim, kalau nggak ada masalah waktu itu di CERN, maka kita nggak akan ada web seperti sekarang ini. Ya, tahun 1994 diadakan konferensi pertama tentang WWW. Today, with nearly 2 billion websites, we do not remember and cannot even imagine a world without the World Wide Web. Nah, sekarang jumlahnya hampir mendekati 2 miliar ya. Oke. Dan video ini dibuat untuk memperingati 30 tahun lahirnya web, tepatnya di tahun lalu. Ya. So, ya. Tadi kita sudah lihat sejarah singkat dari perkembangan teknologi web ya, langsung mendapatkan informasi dari si penemunya yang juga masih hidup sampai saat ini. Nah, kalau kita bandingkan grafik ini ya, kita lihat itu di awal tahun 91 itu hanya ada satu website ya. Kemudian dalam 10 tahun kenaikannya sangat-sangat signifikan menjadi 17 juta ya. Dan 20 tahun kemudian menjadi 200 juta. 10 tahun kemudian hampir mencapai 2 miliar. Jadi kebayang betapa suatu langkah kecil yang dilakukan oleh tim di perusahaan tempat dia bekerja dulu bisa memberikan efek dan dampak yang luar biasa ke seluruh dunia. Ya, sehingga sekarang semua orang bisa menikmati kemudahan terkoneksi dengan siapapun di dalam dunia web. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang sistem mobile. Ya, kita akan melihat dulu sejarah perkembangan dari sistem mobile ini. Ya, kalau kalian lihat ya, di sini ada foto 3 orang. Ya, nah 3 orang ini. Yang pertama, yang paling atas itu adalah Martin Cooper. Dia adalah penemu dari mobile phone. Ya, jadi kan kalau dulu itu telepon masih dalam bentuk kabel, ya. Nah, kemudian telepon dalam bentuk wireless tanpa kabel itu pertama sekali ditemukan oleh si Martin Cooper ini, ya, pada tahun 80-an awal, ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat itu gambar di sebelah kiri, ya, seperti semua kenal, ini adalah Steve Jobs, ya. Dia adalah pendiri Apple, ya, yang mengeluarkan smartphone yang terkenal dengan iPhone, ya. Dan di sebelah kanannya itu adalah Andy Rubin. Dia adalah penemu Android, ya. Nah, kita akan melihat ya evolusi dari sistem mobile ini ya, dari yang awalnya hanya sebagai perangkat untuk berkomunikasi hingga menjadi perangkat yang seperti sekarang kita gunakan ya. Bahkan kita jarang menggunakan telepon untuk komunikasi, tapi kita lebih kepada hal-hal sampingan lainnya ya, seperti misalnya mengambil foto ya, selfie gitu ya. Chatting gitu ya. Nah, itu yang sering kita lakukan dengan mobile phone kita. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sejarah perkembangan dari teknologi mobile ini. Before cell phones, there were car phones. Good morning, Miss Ricardo. Nah, diawali dengan In car phone. fact, the original car phone weighed Nah, about ini 80 beratnya pounds. In sekitar 1947, 36 an kilogram. engineer at Bell Labs envisioned a futuristic phone network Nah, dari for tahun their car 47 dulu phones. sudah A call would bounce uninterrupted ada between desainnya cells ya. of coverage.
At the time, the technology and the infrastructure for this did not exist, but it soon would. The car phones quickly became popular despite their limitations. Only a limited number of people could use the service at a time, which meant 5 to 10 year waiting lists began to form. And existing customers could sometimes wait up to 30 minutes to place a call. But then, in 1973, Motorola engineer Martin Cooper showed what the future would look like, the Dynatac 8000X. Based on Bell's cell network concept, it was the world's first handheld cell phone. 10 years and a $100 million investment later, Motorola finally released the phone to the public. Di tahun 83, ini baru dirilis ke pasaran. The decade-long delay was caused by the need to build the cellular infrastructure the phone required to operate. The phone took 10 hours to charge, lasted 35 minutes, and cost $3,995, which would be about $10,000 today. Industry watchers say there are only a few thousand cellular phones in use right now, but that number is expected to grow considerably within the next few years during the cellular revolution. Nah, inilah yang dinamakan dengan cellular revolution. Ya, bentuk telepon makin lama makin kecil. Ahead of its time, the IBM Simon could be considered the world's first smartphone, the world's first touchscreen phone, and the first phone to have software apps. It cost around $1,099 new, which would be around $1,800 today. Kemudian ada lagi telepon lipat, ya. Nah, BlackBerry pertama hadir di tahun 2002. Waktu itu semua masih menggunakan layar monokrom, belum ada warna. Nah, ini paling populer, Nokia. Nah, kemudian ada Motorola Razr. Today, Apple is going to reinvent the phone. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Just 1 month after one of the most popular BlackBerry devices was released, the original iPhone hit shelves nationwide. It would go on to sell more than 6 million units, with new models introduced every year. The iPhone would forever change mobile phones, the computer industry, and technology forever. Berubahnya teknologi mobile, ya, hingga sampai sekarang yang kita sering gunakan. iPhone ini merubah tatanan web. Today's cell phones are a far cry from the $10,000 Dynatac phone of 1983. And for many people, the phone feature has become one of the least used features. But in the future, phones could make another drastic change. The World Economic Forum thinks the first implantable phones will become commercially available by 2024. Nanti kita akan memiliki teknologi mobile phone yang ditanam di dalam tubuh kita. Nah, ada yang mau? Nah, nanti kita lihat ya, 4 tahun lagi. Oke? Nah, itu tadi sedikit tentang sejarah ya, evolusi dari perkembangan web dan mobile ya. Nah, sekarang kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh mobile ya. Kita lihat di sini ada perbandingan antara penjualan komputer dengan smartphone ya. Nah, itu kita lihat di tahun awal-awal 2000 ya, itu semuanya, ini mungkin zaman kalian belum lahir ya, atau sudah lahir tahun 2000 ya. Nah, di sini kita lihat waktu itu penjualan smartphone belum tampak ya, belum tercatat gitu ya, walaupun waktu itu sudah mulai muncul ya. Tadi kan sudah lihat smartphone pertama itu muncul di tahun 94 ya. Nah, tapi penjualannya itu baru tampak di tahun 2005 ya. Nah, di sini kita lihat dari 2005 ya,
sampai 2010 itu penjualan smartphone masih di bawah penjualan komputer. Namun 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011 ya. Nah, penjualan smartphone itu sudah melampaui penjualan komputer ya. Dan pada tahun 2012 ya, itu sudah jauh meninggalkan PC ya. Dan sekarang tentunya sudah makin banyak penjualan smartphone ya. Nah, jadi ini adalah dampak-dampak dari teknologi yang dilahirkan oleh beberapa orang yang sudah kita lihat tadi ya. Di situ ada 5 orang ya. Ada Tim Berners-Lee dan Robert Kellow yang merupakan penemu dari sistem web. Kemudian ada Martin Cooper, Steve Jobs, dan Andy Rubin ya, yang campur tangannya itu melahirkan teknologi smartphone seperti yang sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari sistem web dan sistem mobile. Tentunya kalian sebagai anak-anak milenial, pengguna sejati teknologi mobile gitu ya, nah pasti sudah merasakan sekali apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan ya. Nah, kalau dilihat dari perspektif orang zaman dulu gitu ya, maksudnya mereka-mereka yang hidup sebelum era smartphone seperti sekarang ini, itu sangat-sangat banyak hal yang berubah semenjak adanya teknologi ini ya. Semenjak web lahir gitu ya, kita ya apa-apa sedikit kita googling ya, terutama ketika Google sudah lahir ya. Google itu lahir 10 tahun setelah web itu hadir. Dan ketika smartphone lahir ya, smartphone mendunia, nah integrasi antara web dengan smartphone itu makin tinggi dampaknya bagi kehidupan manusia ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tiba-tiba bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri ya. Kita tinggal buka aja handphone kita, kemudian kita buka aplikasi misalnya Google gitu kan ya. Sekarang tinggal talk ya, tinggal ngomong aja, cari obat batuk misalnya, atau cari obat corona gitu ya. Nah, itu semua sudah gampang kita lakukan ya. Dan kita juga melihat sekarang fenomena-fenomena banyaknya hadir selebgram ya. Jadi orang-orang biasa sekarang gampang sekali menjadi selebritis ya. Ada YouTuber ya, selebgram, dan ya berbagai macam jenis profesi-profesi baru yang dulu itu untuk menjadi terkenal itu susah ya. Nah, sekarang karena ada teknologi web dan mobile, semua orang bisa menjadi terkenal ya. Dan ini juga otomatis yang namanya area-area privasi dari seseorang itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi kalau kalian mau melindungi data privasi kalian, ya solusinya adalah jangan pernah terkoneksi dengan dua teknologi ini. Oke. Selanjutnya dampak yang lain yang ditimbulkan dari kedua teknologi ini adalah no more paper ya. Kita nggak perlu lagi sama yang namanya koran ya, walaupun sekarang koran itu masih ada gitu ya, tapi penggunaan koran itu semakin lama makin sedikit ya. Nah, kita juga nggak ada lagi yang namanya buku telepon ya. Mungkin kalau dulu zaman telepon dulu masih telepon berkabel ya, itu pihak perusahaan Telkom ya selalu mengeluarkan yang namanya Yellow Pages ya. Itu berisi direktori nomor-nomor telepon yang ada di satu kota. Nah, kita juga udah jarang menemukan flyer-flyer ataupun brosur-brosur ya. Walaupun masih ada, tapi jumlahnya semakin sedikit karena sekarang orang lebih cenderung memanfaatkan promosi melalui web dan smartphone ya. Kita juga mulai kehilangan fungsi terhadap jam ya. Jadi orang sekarang kalau pakai jam cuma
aksesoris aja, pakai jam tangan gitu ya. Tapi mereka pas ngelihat jam berapa sekarang, ngecek jam berapa sekarang, mereka akan otomatis mengambil HP-nya. Ya. Dampak yang lain yang bisa kita rasakan dari kehadiran teknologi mobile ini adalah dalam dunia hiburan, ya. Nah, kita sekarang nggak perlu lagi yang namanya harus nungguin serial TV favorit kita tayang jam berapa, gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita sekarang bisa nonton kapan aja dan di mana aja kita mau, ya. Dan kita juga bisa nontonnya itu sambil kita pause, gitu ya. Jadi kita mau ke kamar mandi sebentar, kita berhentikan dulu siaran TV-nya, gitu ya. Nah, untuk musik juga seperti itu, ya. Kita udah semakin jarang menemukan yang namanya musik direkam di kaset, ya, itu sudah punah, ataupun musik dalam bentuk CD, ya, itu juga sudah mulai berkurang, ya, walaupun beberapa masih ada, gitu ya. Nah, tapi makin lama makin punah dia karena semuanya sudah terintegrasi ke dalam dua teknologi ini, ya. Hal lain yang merupakan dampak dari kehadiran kedua teknologi ini adalah buat ibu-ibu nih biasanya, ya kan? Sekarang kalau mau masak, nah tinggal cari resep, ya. Cari resepnya itu tinggal ya buka HP, ya, buka HP, kemudian kita googling, gitu kan, ya. Nah, kita mau masak apa hari ini? Kita mau masak rendang. Nah, seperti apa? Nah, bahan-bahannya apa aja? Nah, itu semua sudah ada di HP kita, ya. Bahkan sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk memasak, ya. Seperti ya banyak lah ya yang direkam lah, yang konten-konten kreatif dari semua user, ya. Nah, kemudian dampak yang lainnya yang positif tentunya kita sekarang nggak perlu lagi yang namanya ngantri kalau mau ambil uang atau transfer uang di bank, gitu ya. Nah, kita cukup dari rumah kita, gitu kan, ya. Buka HP kita, ya, kita buka web ataupun kita buka aplikasi banking kita, gitu kan, ya. Nah, kita bisa mengirimkan uang dengan cepat, gitu ya. Jadi kayak kalian mungkin mahasiswa yang jauh dari perantauan, gitu kan, ya. Nah, orang tua kalian itu sekarang gampang aja untuk kirimkan uang, gitu ya, tinggal melalui HP-nya aja, ya. Satu yang paling kelihatan dampak dari smartphone ini adalah sosial media, ya. Nah, kita di sini sekarang lebih terkoneksi secara sosial melalui dunia maya, ya. Tapi kita ya tidak terkoneksi lagi di dunia nyata. Jadi sampai kita mungkin pernah mendengar ya ada jargon yang menyatakan bahwa teknologi sosial media ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, ya. Artinya apa? Artinya kita sudah tidak berinteraksi lagi secara langsung, ya. Apalagi sekarang dengan adanya virus corona ini, ya. Nah, kita makin disuruh jaga jarak untuk bertemu, gitu ya. Jadi benar-benar kita sekarang di push untuk beralih ke teknologi, ya. Nah, itu sekelumit dampak positif, ya, yang kita rasakan dari teknologi web dan smartphone. Bagaimana dengan dampak negatifnya, ya? Nah, tentunya juga ada downside-nya dari kedua teknologi ini, ya. Yang paling kerasa itu adalah bertebarannya hoax, ya. Kita sekarang jadi nggak tahu mana yang beneran, mana yang fiktif, seperti itu, ya. Dan kita juga sekarang jadi sulit untuk membedakan siapa yang harus kita percayai, karena kita mendapatkan berita ini, kemudian pihak yang lain mengklarifikasi seperti ini. Jadi kita nggak tahu lagi nih sekarang siapa yang berbohong, ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu
dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kedua teknologi ini. Ya, nah dampak negatif lainnya adalah ketergantungan terhadap smartphone. Ya, ketergantungan kita terhadap teknologi. Ya, kalau saya boleh bertanya gitu kan ya, mungkin kalian bisa menjawab dalam hati kalian sendiri. Berapa jam sih dalam sehari itu kalian nggak pegang HP? Mungkin kalian semua akan bilang, oh nggak mungkin dulu kita melepaskan HP gitu kan ya, kalian tidur aja pakai HP gitu ya. Nah, jadi ketergantungan terhadap HP ini udah seperti kita kecanduan ya, kecanduan terhadap narkoba seperti itu ya. Efeknya lebih mengerikan ya, karena kita bangun tidur gitu kan ya, yang dicari itu pertama adalah HP. Sebelum tidur yang kita cari juga HP gitu ya. Ke kamar mandi bahkan kita juga membawa HP ya. Nah, jadi HP ini adalah hal yang kita nggak bisa pisahkan lagi dari kehidupan kita ya. Mungkin ada juga kayak orang yang dia mati pun dia bawa HP kali ya. Nah, itu we don't know lah ya, mungkin orang-orang seperti itu ada ya. Nah, tapi itulah ya salah satu dampak yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Orang jadi semakin kecanduan terhadap teknologi mobile ya. Nah, jadi sekarang adalah bagaimana menyikapi dampak ini ya kan. Kalian sebagai generasi muda ya harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan apalagi kalian yang bergerak di dunia IT gitu kan ya. Nah, cobalah nanti untuk mengembangkan ya kan aplikasi-aplikasi yang memang memberikan manfaat bagi semua orang. Oke, itu adalah dampak positif dan negatif dari teknologi web dan juga teknologi mobile ya, teknologi perangkat bergerak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai perbedaan antara teknologi web dan juga teknologi mobile. Ya, nah kalau kalian lihat di sini, ya, nah ini adalah konsep-konsep dasar ya yang menjadi perbedaan antara aplikasi web dengan aplikasi mobile. Ya, nah di sini kalau kita lihat untuk aplikasi web ya, untuk menggunakan aplikasi web itu sangat-sangat fleksibel ya, karena sesuai dengan tujuan dari si penciptanya tadi gitu kan ya, dia ingin menciptakan sesuatu yang universal. Jadi semua orang itu, semua aplikasi itu bisa berkomunikasi di satu tempat, yaitu di web ini namanya ya, karena dia untuk mengakses informasi dari web kita nggak perlu menginstal aplikasi apapun kecuali sebuah browser ya. Jadi browser itu seperti Chrome ya, Google Chrome, ataupun seperti Safari, Firefox ya, UC browser dan lain-lainnya yang cukup banyak sekarang ini. Nah, itu semua adalah alat yang digunakan untuk kita berselancar di dunia web ya. Nah, jadi kita nggak perlu menginstalasi software khusus di perangkat kita. Sedangkan untuk aplikasi mobile itu sebaliknya ya, kita perlu menginstal dulu aplikasi ya, seperti kita menginstal aplikasi di laptop gitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa berselancar. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah dari segi tampilan ya. Nah, sebuah website itu sistem navigasinya lebih statis dibandingkan sistem mobile ya. Dan untuk mengakses informasi di dalamnya, kalau untuk web itu kita harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi kalau nggak ada internet, kita akan ketemu dinosaurus di situ ya, kita akan kembali ke zaman purba gitu ya, nggak ada koneksi. Nah, sedangkan untuk aplikasi di mobile ya, nah beberapa aplikasi itu juga dapat diakses secara offline ya. Perbedaan selanjutnya adalah
keterbatasan, ya, keterbatasan penggunaan sumber daya. Jadi kalau misalnya kalian mengembangkan aplikasi web, ya, aplikasi yang berbasis web, itu dia tidak bisa bukan tidak bisa, tapi ada limitnya, ada batasannya untuk mengakses sumber daya seperti misalnya menggunakan kamera, gitu ya, menggunakan GPS, gitu ya. Nah, itu ada limitnya di situ, ya. Berbeda dengan aplikasi mobile, ya. Nah, yang lainnya adalah kalau kelebihan dari web ini, ya, kita nggak perlu melakukan update, ya, kita nggak perlu melakukan update aplikasi kalau ada pembaharuan, ya. Jadi update itu hanya terjadi di sisi servernya saja. Sedangkan kalau untuk aplikasi mobile, ya, nah, kalau sudah ada update dari sisi server si pembuat aplikasi, nah, maka kita sebagai kliennya, sebagai penggunanya, kita juga perlu mengupdate aplikasi kita, ya. Nah, tentunya ini juga nambah kerjaan lagi, gitu ya. Nah, terus ya, kita lihat bagaimana dengan kecepatannya, ya. Nah, kecepatannya sudah pasti mobile lebih cepat daripada web, ya. Jadi kalau web itu hanya fast aja, ya, kalau mobile itu ya faster lah, ya, lebih cepat daripada aplikasi web. Nah, kemudian dari sisi biaya pengembangan, nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile itu sangat-sangat mahal, ya. Nah, sangat mahal itu bukan hanya dari sisi hire orangnya aja, akan tetapi dari sisi juga sumber daya yang kita pergunakan, ya. Sumber daya di sini maksudnya adalah perangkatnya, perangkat komputer yang kita gunakan, ya. Kita nggak bisa menggunakan komputer yang model-model komputer notebook gitu aja, ya, notebook biasa yang mungkin hanya punya RAM 2-4 GB. Nah, itu kita tidak bisa mengembangkan aplikasi mobile dengan sumber daya komputer kita yang low end, gitu ya. Jadi sangat-sangat membutuhkan biaya besar untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis mobile, ya. Adapun untuk aplikasi berbasis website, nah, untuk biaya pengembangannya ini jauh masih di bawah pengembangan aplikasi mobile, ya. Jadi aplikasi web ini masih terjangkau oleh kita untuk mengembangkannya, dan juga dari segi sumber dayanya tidak perlu membutuhkan spesifikasi komputer yang high end, ya, yang level atas spesifikasinya. Jadi dengan spesifikasi komputer yang standar saja kita sudah bisa mengembangkan aplikasi web, ya. Nah, kemudian App Store. Nah, App Store ini baru dikenalkan ini setelah kemunculan iPhone, ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi berbasis mobile itu hanya bisa diakses melalui App Store, ya. Jadi kalau untuk iPhone dan untuk Android, nah, itu mereka masing-masing ada App Store-nya sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan untuk web itu nggak perlu App Store. Kenapa? Karena aplikasi web itu cukup di hosting di suatu server. Dia cukup menyewa server, ya, si pemilik website itu cukup menyewa server, ya kan. Kemudian dia mengupload semua file ke server. Nah, maka semua orang bisa menikmati informasi ataupun aplikasi yang diciptakan tersebut, ya. Terakhir, perbedaannya dari segi approval, ya, segi persetujuan kita, gitu kan, ya, meminta izin, gitu kan, ya. Nah, kalau untuk web itu kita nggak perlu meminta izin, ya, izin penggunaan perangkat misalnya, ya. Nah, itu tidak ada karena tadi sudah kita lihat, ya, dia memiliki keterbatasan untuk mengakses hardware seperti kamera dan lain-lain, gitu ya. Nah, sedangkan untuk aplikasi mobile, nah, ini kita harus memberikan izin akses, ya, izin akses aplikasi untuk
mengakses sumber daya yang ada pada HP kita gitu. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari kedua teknologi ini, ya, teknologi web dan teknologi mobile. Ya, meskipun mereka berdua dapat terintegrasi seperti yang sekarang banyak kita gunakan, gitu kan ya. Nah, tapi untuk mengembangkannya, ya, udah pasti itu membutuhkan biaya yang besar, yang membutuhkan hardware ataupun perangkat komputer yang memiliki spesifikasi high-end, ya. Nah, jadi nanti kita harus memutuskan nih, gitu ya, kita mau terjun ke yang mana, ke web kah ataupun ke mobile, ya. Dan tentunya kita sudah tahu konsekuensi yang harus kita jalankan kalau kita mau berprofesi di salah satu dari kedua bidang ini, ya. So, kalian setelah ini udah dapat gambaran gitu kan ya tentang kira-kira saya nanti maunya mengembangkan aplikasi apa ya gitu ya. Nah, itu kan sudah bisa melihat nanti alasannya dulu ya, alasan kenapa saya mau mengembangkan yang berbasis web, kenapa saya mau mengembangkan yang berbasis mobile, seperti itu ya. Nah, nanti di minggu depan ya, kita akan melihat lebih dalam lagi nanti mengenai konsep-konsep aplikasi ini ya. Kita nanti akan melihat bagaimana itu native application ya, web application dan hybrid application gitu ya. Nah, untuk minggu ini topik pembahasan kita sampai di sini. Nah, terakhir ya, sebagai bahan tugas kegiatan terstruktur dan mandiri kita. Nah, saya meminta kalian untuk ya mencari tahu mengenai social software dan digital media. Ya, jadi kalian ya ini gampang ya. Kalian tinggal mencari tahu ya apa-apa saja social software ya kan, dampaknya seperti apa, kapan dia munculnya gitu ya. Jadi runutan sejarahnya ya. Kemudian dampak dari social software terhadap kehidupan kita, kemudian bentuk-bentuk social software itu, dan juga bentuk-bentuk dari digital media, dampak yang ditimbulkan oleh digital media, gitu ya. Keduanya, jadi social software dan digital media, mulai dari historinya, jenis aplikasinya, ya, dan dampak, baik dampak buruk maupun dampak positifnya, itu kalian jabarkan ya. Sekali lagi saya ingatkan, tugas itu ya menyusun penulisan itu untuk mentaati hal-hal seperti plagiarisme ya. Jadi jangan hanya main copy paste dari suatu sumber tapi tidak menyebutkan sumbernya, seperti itu ya. Jadi tolonglah kita di sini belajar juga bagaimana menghargai ciptaan orang lain, seperti itu. Oke, kelas, sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar ya, silahkan di komen, boleh di komentar di YouTube ataupun di Google Classroom. Nanti akan saya akomodir melalui semua platform yang kita gunakan ya, baik itu Classroom, YouTube ataupun via WhatsApp group. Oke, terima kasih untuk waktu hari ini. Jangan lupa tugas kegiatan mandirinya. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.